warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hitsbun Arif dari Forum News Network. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah bagi yang baru berencana merayakannya hari ini, hari Sabtu tanggal 22 April 2023. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga semua amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Suasana jelang Pilpres 2024 kali ini menjadi semacam pengulangan sejarah menjelang Pilpres 2014, 10 tahun yang lalu ya. Ini khususnya bagi Trah Soekarno dan PDIP. Semacam dejavu dan mungkin bisa disebut sebagai kutukan satu dasawarsa khususnya bagi Trah Bung Karno yang ingin menjadi presiden. Tahun 2014 mungkin bagi sebagian Anda masih ingat Megawati harus menyerahkan tiket pencapresannya kepada Jokowi, dan kini 10 tahun kemudian Megawati harus menyerahkan tiket pencapresan ini ke Ganjar Pranowo, bukan kepada Puan Maharani atau Prananda Prabowo yang masih Trah keturunan Bung Karno. Polanya sebenarnya hampir mirip-mirip juga ya. Kalau pada masa Pak Jokowi dulu betul-betul dia lakukan gerilya besar-besaran membangun publik opini untuk menyerahkan tiket kepada Pak Jokowi, dan kali ini sebenarnya cara yang sama dilakukan oleh Ganjar dengan membangun elektabilitasnya. Cuma ada modifikasinya, membangun pencitraan yang lebih kuat dan kemudian juga pengerahan lembaga survei. Sama sebenarnya. Kalau kita cermati sesungguhnya hal itu bukan tidak dipahami oleh Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megawati yang kita lihat sampai titik terakhir tampaknya mencoba tetap mempertahankan dominasi Trah keluarganya dalam pencapresan. Tetapi realitasnya dia harus atau terpaksa berkompromi dengan pragmatisme dan realitas politik yang ada. Menyerahkan tiket Capres 2024 kepada keluarga non Bung Karno atau keluarga non Trah Soekarno itu saya kira ini sebuah pilihan politik yang tidak mudah. Dan ini tapi dalam jangka pendek memang bisa tetap menguntungkan keluarganya dan PDIP yang ini sudah susah payah dibangun, dijaga dan dipeliharanya. Namun dalam jangka panjang itu bisa saja kalau tidak dikelola dengan baik itu bisa menjadi malapetaka. Ini bisa menjadi awal hilangnya dominasi Trah Bung Karno dalam sejarah politik modern Indonesia, dan sekaligus dapat dipastikan pengaruhnya juga akan sangat besar terhadap PDIP yang mereka besarkan. Mungkin dalam bahasa yang ini mungkin terlalu dramatis ya, the beginning of the end gitu. Ya, enggak sedramatis itu, tapi tetap saja ini bisa menggambarkan situasi yang sekarang dialami oleh PDIP. Bagaimanapun juga, kita harus mengakui secara jujur, capaian PDIP bisa menjadi partai terbesar di Indonesia dan dalam 2 periode terakhir ini menempatkan kadernya sebagai presiden, ini adalah perpaduan dari nama besar Bung Karno dengan kerja keras, kegigihan, dan kekokohan Megawati dalam menjaga prinsip sebagai ketua umum partai. Jumat 21 April 2023, tepatnya bersamaan dengan sebagian rakyat Indonesia merayakan Hari Raya Idul Fitri 2023, Megawati itu secara resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDIP untuk Pilpres 2024. Saya mencermati bagaimana pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mampu melahirkan begitu banyak pemimpin. Mereka diberi memegang tanggung jawab yang begitu besar bagi rakyat, bangsa, dan negara. Dengan sebuah kontemplasi proses panjang tersebut, setelah selama ini memikirkan, melihat, dan mencermati apa yang telah menjadi harapan rakyat, serta memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari Kartini ini, tanggal 21 April 2023, dan sekaligus sebagai tonggak perjuangan kaum perempuan Indonesia yang non-diskriminatif, setara, dan
dijamin oleh konstitusi negara, maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pencapresan Ganjar ini sangat mengejutkan dan juga menjadi semacam ironi dengan sikap Megawati yang selalu mendengung-dengungkan pentingnya kepemimpinan perempuan. Apalagi kan kebetulan tanggal 21 April ini juga merupakan peringatan Hari Kartini. Yang mestinya kalau selalu bicara tentang kepemimpinan perempuan, maka sebenarnya yang tanggal 21 April ini yang diumumkan menjadi calon presiden ya adalah perempuan. Tiba-tiba yang muncul bukan Kartini tapi Kartono, bukan Puan Maharani tapi Ganjar Pranowo. Saya yakin sebagian besar dari Anda itu banyak yang bertanya-tanya, mengapa akhirnya Megawati memilih Ganjar Pranowo. Dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Megawati pada tanggal 18 Maret lalu, itu memang sudah mulai dibicarakan soal pencapresan ini dan waktu itu Presiden Jokowi mengaku telah membisikkan siapa calon presiden yang dia rekomendasikan kepada Ibu Megawati. Jokowi juga mengakui telah menyiapkan data-data dan angka-angka kepada Megawati. Dia sodorkan data-data itu dan saya kira ini kaitannya pasti Pak Jokowi menyodorkan data-data survei itu yang soal elektabilitas capres ini yang memang secara berkala itu dilakukan oleh lembaga survei untuk kepentingan istana, untuk kepentingan Pak Jokowi. Hasilnya seperti sudah kita banyak baca di media bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo itu jauh di atas Puan Maharani. Jadi secara halus waktu itu Pak Jokowi bisa kita duga menyampaikan bahwa ya kalau mau menang Pilpres harus mengusung Ganjar Pranowo, tidak mungkin mengusung Puan. Namun 2 hari berselang setelah pertemuan itu PDIP melalui sekjennya Hasto Kristianto membantah ada kesepakatan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi siapa yang akan mereka usung sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Megawati dan Jokowi kata Hasto tidak punya kesepakatan, mereka tidak mencapai kata sepakat siapa yang akan dicalonkan, tetapi ada kesepemahaman bahwa capres yang akan mereka usung adalah yang senafas dengan pemikiran dan perjuangan Bung Karno. Jadi mereka ini sepakat untuk tidak sepakat, tapi ada pemahaman yang sama soal pemikiran dan perjuangan Bung Karno. Artinya mereka sepakat bahwa harus kader internal dari PDIP yang menjadi capres, namun siapa yang akan diusung belum sampai pada satu kesepakatan. Bahkan kemudian kan kita tahu belakangan hubungan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi itu menegang karena Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang rencananya akan dilaksanakan tahun ini. Yang paling banyak disalahkan oleh publik dan tentu saja oleh pemerintah itu adalah PDIP dan 2 kadernya yang menjadi kepala daerah, yakni Gubernur Bali Wayan Koster dan Ganjar Pranowo. Koster dan Ganjar Pranowo itu satu sikap dengan PDIP menolak kehadiran timnas Israel dengan alasan bahwa selain ini adalah pemikiran dari Bung Karno itu juga sesuai dengan amanah konstitusi. Jokowi menyatakan kekecewaannya. Dia sangat kecewa dengan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang diharapkan ini bisa menjadi salah satu legasinya sebelum dia lengser jadi presiden. Tapi dia tidak secara terbuka, tidak secara frontal menyalahkan apa yang dilakukan oleh PDIP dan dia malah mengingatkan agar jangan salah menyalahkan dalam soal ini. Tapi dia mengingatkan bahwa dalam olahraga itu jangan dicampur adukkan dengan politik. Itu pernyataan resmi dari Pak Jokowi. Dalam posisi ini Ganjar itu memilih bersama dengan Ibu Megawati dan berseberangan dengan Pak Jokowi. Dan kemudian Ganjar seperti kita ketahui dibully oleh para penggemar sepak bola, bahkan termasuk oleh mereka yang tadinya mendukung Ganjar Pranowo. Setelah itu seperti kita ketahui, Pak Jokowi itu mengumpulkan para ketua umum, parpol pendukung pemerintah di DPP PAN itu yang tidak diundang itu Nasdem. PDIP tetap diundang tapi Ibu Megawati tidak hadir. Nah, dalam pertemuan itulah kemudian disepakati mereka akan membentuk koalisi besar dan nama yang muncul sebagai calon presiden itu mengerucut pada Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.
ini sebagai capres dari koalisi besar. Nama Ganjar hilang ini ya bersama dengan karena pilihannya bersama Ibu Megawati yang menolak kehadiran timnas Israel, dan inilah yang membuat Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia, dan ini yang diduga juga menjadi penyebab kemudian Jokowi mencoret nama Ganjar dari daftar capres dan kemudian mengalihkan dukungannya sepenuhnya kepada Prabowo Subianto. Dalam situasi semacam itu, Hasto menegaskan bahwa capres Megawati itu tidak berdasarkan pencitraan dan elektabilitas. Hasto ini menyampaikannya menjawab pertanyaan wartawan kemungkinan PDIP apakah akan tetap mencapreskan Ganjar Pranowo. Hasto juga menegaskan pengumuman capres akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023 bersamaan dengan Hari Bung Karno. Penegasan Hasto tentang pencitraan dan elektabilitas ini banyak ditafsirkan bahwa Megawati tidak akan mencalonkan Ganjar. Diduga ini banyak menduga Megawati pasti akan mencalonkan yang kandidat terkuat itu Puan Maharani, tapi juga kemungkinan Ibu Megawati akan menyodorkan putranya yakni Prananda Prabowo. Sampai di sini saya kira sangat masuk akal bila Ibu Megawati akhirnya memilih mencalonkan Puan atau Prananda, kendati elektabilitasnya masih sangat rendah. Tahun-tahun ini menjadi tahun yang krusial bagi Ibu Megawati itu untuk tetap bagaimana selain menjaga PDIP tentu harus menjaga keberlangsungan Trah Soekarno. Kalau tahu dia harus memilih antara mencalonkan Ganjar yang kemungkinan besar bisa memenangkan Pilpres dengan mempertahankan Trah Soekarno, saya kira secara ideologis dan kalkulasi jangka panjang maka dia akan memilih tetap mencalonkan Puan atau Prananda sekalipun kemungkinan peluangnya kalah. Dengan usia Ibu Megawati yang kini memasuki 76 tahun, ini Ibu Megawati ini lahir di Yogyakarta 23 Januari 1947, maka wajar bila Ibu Megawati itu sudah mulai mempersiapkan pewarisnya Trah Soekarno. Ini saya kira bukan sekedar sikap melankolis maupun sentimental. Seperti saya sebut sebelumnya, PDIP bisa bertahan di bawah tekanan Orde Baru, kemudian waktu itu masih bernama PDI, dan kemudian berlanjut menjadi PDIP, dan sekarang menjadi partai terbesar. Itu adalah perpaduan tadi, dua nama besar, Bung Karno dan kegigihan dan kekokohan prinsip dari Ibu Megawati. PDIP ini yang semula itu bernama PDI didirikan pada tanggal 10 Januari 1973, ini merupakan fusi atau penggabungan dari beberapa partai, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Murba, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan dua partai keagamaan, yakni Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik Indonesia di Jakarta. Ini sebagai konsekuensi dari penyederhanaan partai hanya menjadi 3 partai. Kemudian jadilah ada PDI, P3 itu adalah partai-partai Islam, dan kemudian ada Golkar, Golongan Karya. Faksi terbesar dari PDI itu adalah PNI yang didirikan oleh Bung Karno. Sempat jatuh bangun di masa Orde Baru dan diwarnai perebutan pucuk pimpinan partai karena campur tangan dari pemerintahan Orde Baru. Akhirnya dibawa ke pemimpinan Ibu Megawati pada tanggal 15 Februari 1999, PDIP bermetamorfosa menjadi PDI Perjuangan. Dengan melihat faktor kesejarahannya dan realitas perjuangan Megawati, tidak berlebihan bila banyak yang mempertanyakan bagaimana masa depan Trah Soekarno dan tentu saja PDIP peninggalan Ibu Megawati ini. Banyak yang mengkhawatirkan PDIP tidak akan lagi berada di tangan Trah Soekarno, dan itu artinya modal utama sekaligus faktor perekat yang paling penting dalam PDIP itu akan hilang. Soal ini tampaknya sangat disadari oleh Ibu Megawati, sehingga sampai detik-detik terakhir tetap mencoba mendorong agar Puan turun menemui konstituen untuk mendongkrak elektabilitasnya dan melakukan komunikasi dengan pimpinan parpol lain. Namun ini ternyata memang Puan ini bukanlah Megawati. Kendati sama-sama mewarisi darah Bung Karno, kapasitas dan elektabilitasnya sulit untuk didongkrak. Padahal dalam 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi sebagai presiden, Puan itu diberi posisi-posisi strategis. Pernah menjadi Menko, ini nggak tanggung-tanggung ya, Menko PMK, dan sekarang menjadi Ketua DPR. 2 posisi penting ini ternyata tidak dimanfaatkan secara baik oleh Puan untuk meningkatkan popularitas maupun elektabilitasnya. Sementara Ganjar kendati hanya dan tanda petik menjadi gubernur di Jawa Tengah, namun dia memanfaatkan sebaik mungkin dan menyiapkan diri dengan baik untuk menjadi salah satu calon presiden. Dia mendongkrak elektabilitasnya melalui berbagai aktivitas di media sosial, dan juga dia bekerja sama dengan berbagai lembaga survei.
untuk terus menggelontorkan hasil survei ke publik dan menjejalkan bahwa elektabilitas dia yang tertinggi. Ganjar berhasil mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya, kendati itu sebenarnya tidak berbanding lurus dengan kinerjanya sebagai kepala daerah. Jawa Tengah itu tetap saja menjadi salah satu kantong kemiskinan di Indonesia. Sebagai konsekuensi atas aktivitasnya ini, Ganjar beberapa kali ditegur oleh DPP PDIP. Bahkan menurut pengakuan Ganjar sendiri itu waktu heboh, waktu dia dipanggil oleh DPP PDIP itu dia sudah 3 kali dia ditegur oleh DPP PDIP. Dia disindir oleh Puan Maharani sebagai pemimpin mesos. Kemudian ketika Puan misalnya hadir di Jawa Tengah melakukan konsolidasi dengan para kader, dia juga tidak diundang. Dia disebut oleh ketua DPD PDIP Jawa Tengah sekaligus ketua Bapilu DPP Bambang Pacul itu kemajon, artinya terlalu maju, terlalu berambisi menjadi capres. Dan Anda tentu masih ingat ya, Bambang Pacul menyebut bahwa mereka-mereka yang mendukung Ganjar Pranowo ini sebagai barisan celeng, bukan barisan banteng. Katanya kalau barisan banteng itu tertib, kalau barisan celeng itu ya main seruduk sana seruduk sini saja. Anggota DPR RI dari FPDIP, fraksi PDIP, Trimedia Panjaitan bahkan pernah menyebut Ganjar itu miskin prestasi tapi kemelinti alias belagu. Ini benar-benar kelihatan sekali kalau DPP PDIP itu tidak suka dengan Ganjar Pranowo. Oleh DPP PDIP, Ganjar itu bahkan juga sempat dijadikan tahanan kota, tidak boleh melakukan konsolidasi pencapresan sampai keluar kota atau keluar Jawa Tengah. Dan kalau dia mau keluar Jawa Tengah, dia diminta untuk melaporkan dulu, mendapatkan izin dari DPP PDIP. Tetapi seperti kita ketahui, pada saat yang bersamaan Ganjar itu kan di-endorse terus-menerus oleh Pak Jokowi. Nah, ini yang juga menambah hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi itu sedikit menegang gitu. Namun kendati sudah diredam habis-habisan, momen tersebut itu tidak dipergunakan sebaik mungkin oleh Puan Maharani. Puan Maharani sebagai ketua DPR dia jarang tampil memimpin rapat-rapat di DPR, rapat paripurna ya. Sampai bulan Maret itu saya membaca media mencatatnya itu Puan sudah absen 5 kali ketika dia seharusnya memimpin rapat paripurna DPR. Dan konyolnya ketika Puan itu memimpin rapat paripurna, citra yang melekat di publik itu dia ini senang mematikan mic anggota dewan yang melakukan interupsi. Soal inilah yang tampaknya menjadi dilema buat Ibu Megawati. Apakah dia harus tetap kokoh pada prinsip dan idealismenya atau terjebak dalam pragmatisme, harus memenangkan pilpres sekaligus pileg ya dengan cara memilih mencalonkan Ganjar. Dengan dengan mencalonkan Ganjar, saya kira ini jelas akhirnya Ibu Megawati itu terjerembab juga kepada sikap pragmatisme ya, kendati dampak jangka panjangnya itu bagi Trah Soekarno dan PDIP masih masih menjadi tanda tanya dan kemungkinan besar bisa berdampak buruk. Soal ini tampak yang coba diantisipasi oleh Ibu Megawati dengan menempatkan Prananda dan Puan mendampingi Ganjar sebagai capres dalam posisi-posisi penting. Selanjutnya, saya menugaskan Mas Prananda Prabowo selaku Kepala Situation Room dengan memberikan mandat untuk melakukan monitoring terhadap dinamika politik nasional, bagaimana konsolidasi partai dijalankan, dan pemenangan untuk pemilihan umum 2024. Demikian halnya dengan Mbak Puan Maharani, Ketua DPP Bidang Politik dan juga sekaligus Ketua DPR RI, setelah sebelumnya saya memberi tugas untuk bertemu secara rutin dengan Presiden Jokowi dan berdialog dengan para ketua umum partai politik, maka saya juga memberikan mandat penugasan kepada Mbak Puan Maharani untuk membentuk tim yang dibutuhkan guna memenangkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024. Dengan menempatkan posisi Prananda dan Puan sebagai figur penting di seputar Ganjar, tampaknya Megawati ingin memastikan Ganjar itu kendati nanti dia menjadi calon presiden, dia tetap dalam kendali partai.
Saya kira ini Ibu Megawati pasti belajar dari pengalaman dengan Pak Jokowi ya. Kendati dia disebut petugas partai, tapi kan Pak Jokowi ini lebih terkesan dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan di luar partai. Tetapi jangan salah, soal ini kemungkinan bisa juga berulang lagi pada Ganjar, apalagi sepeninggal Ibu Megawati nantinya. Bahkan mungkin lebih parah ya, karena saya bisa pastikan bahwa grip dari Prananda dan Puan Maharani itu tidak sebesar, cengkeramannya tidak sebesar dan sekuat Ibu Megawati. Jadi karena itu tadi saya menyebutkan bahwa Pilpres 2024 itu semacam deja vu ya dengan Pilpres 2014, 10 tahun lalu. Ketika itu Ibu Megawati harus tunduk pada tekanan publik opini dan lembaga survei untuk menyerahkan tiket pencapresan kepada Jokowi dengan iming-iming selain memenangkan Pilpres, suara PDIP akan melonjak tinggi. Pilpres benar dimenangkan oleh Jokowi, tapi suara PDIP tidak signifikan melonjak ya. Betul tetap menjadi pemenang pemilu, tapi tidak setinggi seperti yang diiming-imingi oleh para lembaga survei ini. Kali ini juga sama, publik opini yang dibangun oleh lembaga survei, suara PDIP itu dinyatakan akan berkurang, bahkan sampai 30% bila tidak mendukung Ganjar. Padahal sebenarnya kalau tanpa dukungan PDIP juga Ganjar itu dipastikan tidak akan memenangkan Pilpres 2024, karena seperti dikatakan oleh Bambang Pacul, dipastikan Ganjar tidak akan menang di Jawa Tengah. Dan kalau Ganjar tidak menang di Jawa Tengah, ya dia tidak akan memenangkan Pilpres 2024, karena basis Ganjar itu saya kira yang terkuat adalah di pertama di Jawa Tengah dan kedua di Jawa Timur. Tapi ini cukup besar, 2 kantong ini saja. Bedanya kalau dulu ketika Ibu Megawati menyerahkan tiketnya kepada Pak Jokowi, itu sebenarnya Ibu Megawati masih sangat kuat loh, dan dia memiliki elektabilitas ya cukup tidak tinggi tapi cukup baik. Modalnya jauh lebih bagus lah dibandingkan Puan. Sementara Puan sekarang ini tentu tidak bisa dibandingkan dengan Ibu Megawati, baik dari sisi kualitas kepemimpinan maupun elektabilitasnya. Ini sangat rendah memang. Karena itulah akhirnya Ibu Megawati ya tidak punya pilihan lain selain menyerahkan tiket itu kepada Ganjar Pranowo. Pertanyaannya sekarang, apakah pilihan Megawati kali ini tepat? Ganjar bisa terpilih menjadi presiden dan PDIP tetap bertahan sebagai partai pemenang pemilu dengan jumlah suara yang cukup signifikan. Karena ini belajar dari pengalaman sejarah, sukses yang serupa itu tidak pernah bisa diulang kembali. Saya Arsman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.